Interaksi sosial menjadi kebutuhan dasar psikologis yang dimiliki pada setiap manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan, orang yang individualis sekalipun pasti perlu dan melakukan interaksi sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya manusia hidup bergantung satu dengan yang lain. Pengertian interaksi sosial menurut secara umum dapat diartikan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan individu lain. Interaksi sosial juga dapat diartikan sebagai motif manusia terhadap sesuatu tentang dirinya. Dapat pula diartikan sebagai dorongan individu terhadap keinginan tertentu. Jadi, apabila kamu memiliki keinginan terhadap sesuatu, itu hal yang wajar. Karena keinginan adalah hal yang lumrah bagi manusia. Pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari juga tidak bisa kita abaikan. Sulit rasanya jika ada yang ingin hidup sendiri tanpa butuh bantuan orang lain. Ciri-ciri interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali melakukan interaksi sosial. Saking banyaknya, sampai tidak terhitung berapa kali kita melakukan interaksi, tidak berhenti sampai di situ. Kita sampai tidak tahu ciri dari interaksi sosial itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Baik, saya langsung saja masuk ke materi. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya seperti bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar atau membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Adapun fungsi-fungsi kognitif, yaitu kognitif ini bisa membuat seseorang dengan mudah bergaul satu sama yang lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi ekologi lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mengulas tentang semua unsur dalam lingkungan, termasuk di dalamnya yaitu organisme dan ekosistem. Ekologi adalah suatu studi yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem yang dimana manusia termasuk dalam bagian dari alam. Pernyataan tersebut mengacu pada ilmu ekologi sebagai sarana untuk mencari tahu fungsi organisme di alam. Pendapat Odum senada dengan definisi yang menyebutkan kalau ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup, termasuk manusia dengan lingkungannya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perilaku sosial dalam konteks budaya, merupakan sebuah kajian yang menggabungkan psikologi dan budaya. Dalam setiap sistem sosial, masing-masing orang menduduki posisi yang mengharapkan perilaku tertentu. Perilaku yang disebut peran. Setiap orang menduduki peran adalah objek sanksi yang menggunakan pengaruh sosial, bahkan tekanan atau perilaku sesuai dengan norma atau standar sosial. Unsur-unsur dalam sistem sosial bukanlah suatu hal yang acak, tapi telah diatur demikian rupa oleh setiap kelompok budaya. Dua kunci utama dari struktur sosial adalah bahwa mereka dibedakan atas tingkatan-tingkatan. Istilah yang pertama berarti bahwa masyarakat membuat perbedaan di antara peran-peran beberapa masyarakat, membuat sedikit perbedaan antara peran sementara yang lainnya membuat banyak perbedaan di antaranya peran-peran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre, NIMku 1812 0010. Saya akan melanjutkan materi dari teman kami,
yaitu aspek biologi dari warisan sifat-sifat dan genetik yang relevan dengan perilaku sosial. Sebelum saya ingin melanjutkan materi, saya ingin menjelaskan sesuatu dulu, yaitu hubungan psikologi dengan biologi. Biologi atau ilmu hayat merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai makhluk hidup dan kehidupannya. Nah, hal ini berarti biologi dan psikologi sama-sama membicarakan manusia, meskipun dari sudut pandang yang sangat-sangat berbeda. Namun, pada bidang tertentu, terkadang kedua ilmu ini bertemu pada suatu titik yang sama. Misalnya, dalam persoalan keturunan. Perihal keturunan, biologi mempelajari aspek-aspek kehidupan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti hukum Mandel, yang mempelajari hukum perwarisan sifat genetik pada organisme. Nah, jadi kita kembali kepada materinya lagi, yaitu setiap sifat organisme ditentukan oleh suatu faktor yaitu bernama gen. Nah, faktor tersebut kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, dalam tanaman ada dua faktor yang mewariskan sifat disebut dengan alel. Satu faktor dari parentel jantan dan satu faktor lagi yaitu parentel betina. Nah, kedua faktor tersebut akan tetap utuh dan mempertahankan identitasnya pada saat pembentukan gamet. Nah, dua faktor ini dapat dipisah lagi secara bebas. Peristiwa ini dikenal dengan hukum Mandel, yaitu hukum segregasi dalam kurung, yaitu pemisahan. Oke, sekian dan terima kasih.